Oke, kita lanjut lagi untuk yang bagaimana kita memprediksi ya persamaan kecepatan reaksi dari data eksperimen yang sudah ada tadi di tabel 10, di tabel 10.6 ya, yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita tadi sudah dapatkan persamaan empirisnya ya, min RT sama dengan K pH2 PT ya. Kita asumsikan bahwa benzen dan toluen yang teradsorb, sementara yang hidrogennya adalah hidrogen dan benzen ya. Hidrogen dan metan itu tidak teradsorb ya, dia berada di fase bulk ya atau lemah. Nah, kita tahu bahwa 75% sampai 80% reaksi heterogen itu mekanismenya adalah surface reaction limited ya, alias katalisnya yang dikondisikan ukuran partikelnya agar memenuhi surface reaction untuk rejimnya ya. Berarti walaupun ya asumsi yang lain nanti ada juga yang adsorption atau desorption limited ya. Maka kita asumsikan bahwa kita sesuai dengan fakta yang tadi ya, seperti yang toluen dan hidrogen ya, toluennya teradsorb, metannya tidak teradsorb ya, hanya dua yang teradsorb ya. Sedangkan yang mengendalikan adalah surface reaction. Maka kita asumsikan bahwa yang mengendalikan kecepatan reaksi itu adalah surface reaction ya. Maka kita turunkan ya, kita usulkan propose mekanismenya seperti apa. Mekanisme yang terjadi adalah memenuhi atau mengikuti mekanismenya Elie-Riedel ya, yang dimana salah satu reaktan itu adalah teradsorb ya. Baik, tadi yang teradsorb adalah reaktan toluen ya. Toluen teradsorb di permukaan katalis, kecepatan reaksi adsorpsinya ini. Kemudian yang surface reaction-nya itu adalah, kalau Elie-Riedel adalah hidrogennya tadi fase bulk tidak teradsorb. Kemudian toluen dia bereaksi antara bulk H2 dengan toluen teradsorb menjadi B yang teradsorb ditambah dengan metan yang tadi fasenya bulk ya. Maka kecepatan reaksinya adalah seperti ini ya. Penurunannya bagaimana sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita lihat di sini kalau P itu berarti bulk ya, ini bulk juga. Nah, desorpsi BS seperti ini juga. Maka tiga kecepatan reaksi ini nanti harus kita uji ya, kita uji mana yang seharusnya surface reaction nanti yang paling memenuhi ya. Kalau kita lihat pada asumsi tadi bahwa mekanisme yang mengendalikan adalah surface reaction, maka kita ambil persamaan yang 1073 ini ya, 1073 ya. Nah, di sini kita mereplace ya CTS dengan CBS ya, CBS ya. Nah, kalau kita lihat di persamaan 1073 ya di sini ya. Oke. Nah, persamaan 1072 ya, ini adalah persamaan yang adsorpsi ya. Itu adalah persamaan adsorpsi. Untuk surface reaction limited mechanism tadi yang mengendalikan adalah surface reaction, maka kalau yang mengendalikan adalah yang ini, berarti yang ini adalah cepat ya, yang adsorpsi cepat, yang desorpsi juga cepat berarti ya. Berarti yang ini R adsorpsi per Ka sama dengan 0 ini ya, seperti yang kita bahas lalu. Berarti CTS sama dengan ini bisa kita keluarkan. Juga yang desorpsi sama juga, ini sama dengan 0 karena KD-nya kan besar tadi. Nah, kemudian setelah ini kita bikin total balannya, kita masukkan ke persamaan ini, balik kita masukkan ke 1073, 10 ya, persamaan yang kita ambil. Nah, kita akan dapatkan
persamaan akhirnya adalah 1079. Namun demikian, CT, KS, KT ini kan bisa kita kumpulkan menjadi satu konstanta ya, parameter konstanta K. Maka persamaan akhirnya yang sesuai dengan mekanisme Ehlers-Riedel dengan yang mengendalikan adalah surface reaction itu adalah yang 1080 ini. Jadi min RT sama dengan K kali pH2 PT dibagi dengan 1 plus KB PB plus KT PT. Kita menyinggung sedikit yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan konstanta-konstanta itu ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah namanya persamaan model empiris ya. Tapi ini bukan fully empiris ya, karena berdasarkan pada fenomena ini kita turunkannya. Nah, K ada 3 parameter yaitu K, KB, KT. Ini adalah tidak ada di data eksperimen. Yang punya data eksperimen kita adalah pH2, PT, PB, PT, dan RT. Ya. Nah, dengan demikian berarti K, KB, dan KT inilah yang namanya parameter model. Ini harus kita tentukan. Kalau kita punya satu set data ya, PT, pH2, PM, PB, dan RT ya, dengan 3 parameter model, maka kita tinggal fitting saja ya. Fitting atau dulu kita kenal dengan least square ya. Nah, tapi persamaannya kan ini non-linear ya. Jadi nanti mungkin curve fittingnya adalah curve fitting yang non-linear. Maka nanti kita akan dapatkan persamaan akhirnya. Oleh karena itu di bab selanjutnya ya, 10.4.3 ya, kita akan tentukan ya bagaimana kita mengevaluasi kecepatan reaksinya ya. Kita sudah dapatkan tadi persamaannya ini ya. Ini tinggal kita masukkan di sini nanti untuk curve fittingnya menggunakan polymet nanti kita ajarkan di video yang terpisah ya. Ada 3 yang namanya parameter model yang akan kita tentukan ya. Sebenarnya tidak perlu kita linearisasi, nggak masalah ya, karena di polymet itu mensupport untuk yang non-linear ya. Oke, baiklah. Kita punya persamaan yang seperti yang tadi, kemudian data juga kita sudah punya. Ini tinggal kita masukkan ke polymet ya, nanti teknisnya di polymet nanti saya akan sampaikan. Ini ya, data-datanya kita masukkan semua ya. Kemudian K-nya. Nah, ada 3 parameter model tadi, ada K, KB, dan KT ya. Berarti kalau ada 3 parameter model ini, maka ya kita tinggal curve fitting saja ya, menggunakan nonlinear curve fitting persamaan modelnya ini dengan tebakan awalnya ini ya, maka kita dapatkan ini ya. Perhatikan bahwa ini kan sebenarnya pekerjaan numerik ya. Bisa jadi nilainya itu nanti jadi minus. Ya, ada yang minus, ada yang tergantung tebakan awalnya. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka yang tidak logis, kalau ada yang tidak logis, maka harus kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi ya. Nah, untuk proses memperoleh persamaan, memperoleh parameter model ini atau curve fitting, sebenarnya kita bisa menggunakan polymet, tapi juga kita bisa gunakan yang namanya origin ya. Nanti mungkin kita akan kasih satu tutorial ya, baik polymet maupun origin ya. Kalau origin itu dilengkapi validasinya itu di samping R-square juga ada yang namanya ANOVA-nya. Tapi kalau yang polymet ini hanya R-square-nya saja ya. Nah, itu yang berbeda. Nah, setelah kita lakukan curve fitting, maka akan kita dapatkan persamaan akhirnya adalah seperti ini ya. Jadi E1013 ya. Ini kan kita dapatkan angka-angkanya dari sini tadi. Ya. Berapa K ya? 144 ya. Nah, tinggal kita mau pakai satuan apa ya.
Nah, persamaan akhir itu mau pakai satuannya apa? Nah, ini terserah kita. Kalau satuannya mau kilogram ya kita ubah ke kilogram. Jadi angka-angka yang ini tadi kita masukkan ke sini, tinggal dimainkan satuannya, nanti kita bisa dapatkan persamaan akhirnya. Nah, R ini ya, persamaan R ini nanti kita masukkan ke dalam persamaan pada perancangan reaktor. Maka kita akan sudah bisa menggunakannya untuk merancang reaktor ya. Jadi seperti itu saja. Jadi tidak sulit amat ya. Nanti ini pada pertemuan berikutnya nanti kita sampaikan bagaimana menggunakan persamaan kecepatan reaksi ini ya untuk merancang reaktor baik di packbed reaktor maupun di fluidis CSTR atau yang lain ya. Baik, itu kira-kira cukup mudah bukan? Bagaimana kita bisa mengenerate persamaan kecepatan reaksi, namun kecepatan reaksi yang kita hasilkan itu tidak fully empiris ya, tapi berdasarkan pada fenomena yang kita dapatkan di data eksperimen. Maka data eksperimen ini ya kita kondisikan ya supaya sesuai dengan analisis apa yang nanti kita harapkan. Jadi itu yang penting. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di Microsoft Teams. Dan untuk tutorial Polymath-nya nanti di video berikutnya. Terima kasih.